Apa yang dirasakan oleh praktisi seperti Anda sebetulnya dalam kondisi ekonomi saat ini? Sulit begitu? Sulit dalam artian kalau kita basicnya manufaktur, maka hari ini kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global yang suka tidak suka, mau tidak mau, hari ini karena di negaranya itu faktanya mereka itu surplus dari sisi produksi, maka hari ini barang itu membanjiri. Oke Bung, jadi 2026 menurut sudut pandang Anda, artinya Indonesia masih dalam posisi yang gelap begitu secara ekonomi. Iya. Bagaimana solusinya supaya kita ada sedikit cahaya di ekonomi ini? Ya, gelap karena Indonesia bagian dari negara orbit. Negara orbit yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti polarisasi yang terjadi di negara-negara yang menjadi orbitnya. Entah itu China, entah itu Amerika, ya kan, yang sekarang sedang bersetegang gitu ya. Bung Yuliansah, praktisi ekonomi dan pengamat kebijakan ekonomi. Ya. Bagaimana nih Bung, menurut Anda proyeksi ekonomi Indonesia ke depan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pandangan atau perspektif saya terkait dengan tren ekonomi 2026, kalau melihat dari sudut pandang normatif yang dirilis oleh beberapa lembaga keuangan global, terkesan bahwa ekonomi ini baik-baik saja gitu ya, secara normatif di permukaan. Loh, bukannya memang baik-baik saja. Pemerintah sudah merilis kenaikan pertumbuhan ekonomi 5,04%. Iya. Iya, itu yang saya katakan tadi. Secara kuantitatif terlihat kan baik dan menggembirakan ya. Tapi pada sektor real, karena saya bergerak di ranah yang real gitu ya, di aktivitas real dari aktivitas keseharian, gerak langkah ekonomi, hari ini kita ngelihat bagaimana dampak nyata dari pertumbuhan yang tinggi itu tidak punya efek domino ke sektor real, dalam hal ini masyarakat secara luas. Artinya Anda katakan bahwa angka-angka itu sebenarnya rekayasa begitu? Faktanya di lapangan tidak demikian? Iya. Kenapa Anda bisa bicarkan demikian gitu? Jadi kalau dibilang rekayasa, karena itu pendekatannya kuantitatif, pasti sikapnya normatif. Nah, sementara kita tahu sendiri framework ekonomi kita yang bekerja hari ini mengadopsi sistem kapitalis, di mana pola kapitalis dari belahan dunia manapun selalu mempunyai pola yang tetap, yaitu apa? Yaitu yang kaya makin kaya, jumlahnya makin banyak, dan yang miskin makin miskin, dan jumlahnya, yang kaya makin kaya, jumlahnya makin sedikit, yang miskin makin miskin, dan jumlahnya makin banyak. Nah, sehingga apa? Sehingga indikator ekonomi, kalau menggunakan pendekatan normatif, ya kesannya dana yang masuk, aset yang bertambah, itu melonjak. Tapi melonjaknya itu tidak signifikan dengan jumlah demografi masyarakat yang ada di sebuah negara. Jadi ketimpangan yang terjadi gitu. Apa yang dirasakan oleh praktisi seperti Anda sebetulnya
Dalam kondisi ekonomi saat ini sulit begitu. Sulit dalam artian kalau kita basicnya manufaktur, maka hari ini kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global yang suka tidak suka, mau tidak mau, hari ini karena di negaranya itu faktanya mereka itu surplus dari sisi produksi, maka hari ini barang itu membanjiri market-market dunia, termasuk negeri ini. Karena apa? Karena negeri ini punya penduduk yang lumayan besar ya. Memang tidak sebesar Cina, tapi 270 juta itu udah 80% dari market Eropa yang lebih kurang 300-an juta. Artinya banjirnya produk-produk impor itu mengakibatkan UMKM, kemudian perusahaan-perusahaan dalam negeri itu sulit untuk berkompetisi gitu ya. Sebagai pelaku usaha. Iya, sebagai masyarakat saya rasa itu diuntungkan karena memang adanya barang oversupply itu akhirnya menyebabkan barangnya kan lebih murah dan bisa didapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan bisa lebih murah begitu. Secara jangka pendek iya. Secara jangka pendek masyarakat akan mendapatkan harga yang lebih murah, harga yang lebih terjangkau. Ya, pada titik itu ya, jangka pendek. Tapi kalau kita melihat ekonomi dalam jangka panjang, maka ini jadi ancaman. Kenapa jadi ancaman? Karena akhirnya perusahaan-perusahaan atau barang-barang itu yang semuanya itu didapatkan dari instrumen ekspor, pada akhirnya akan membuat industri unsur dalam negeri itu nggak kebagian porsi untuk menyalurkan barangnya karena harganya yang tidak kompetitif. Nah, kalau itu dibiarkan dalam waktu yang tidak akan lama, maka akan terjadi penutupan atau PHK besar-besaran karena pabrik ini tidak bisa menyalurkan hasil dari apa yang mereka produksi. Saya rasa pemerintah sudah tepat, artinya memikirkan kepentingan rakyat banyak dibandingkan segelintir pengusaha kan. Keberpihakan pemerintah berarti saat ini sudah tepat berada di pihak masyarakat. Kalau ngelihat dari aspek pemerintah ya, selaku mereka yang mengeluarkan regulasi, tepat tidak tempat itu nanti dilihat dari aspek kepentingan. Kalau kepentingan jangka pendek yang tadi dibilang sama pemerintah, kita memahami bahwa hari ini negara kita itu PDB-nya itu kenapa menjadi besar dan sebagainya, kemudian pertumbuhannya itu kan memang ditopang dari sektor konsumsi. Ya kan, hampir lebih dari 50%, ya kan, devisa kita itu berangkat dari sektor konsumsi dengan PDB-nya, pertumbuhannya. Tapi di sisi yang lain harusnya kan kalau memang ekonominya itu diangkat atau bersumber dari hal seperti itu rawan dan rapuh. Karena apa? Manakala daya beli menurun, maka pertumbuhan itu ya ikut menurun kan gitu ya. Itu dari aspek kuantitatifnya. Dari aspek realnya, ya kita bayangkan gitu. Tadi saya bilang, saya praktisi. Kalau saya coba membandingkan gitu, membuat dua ilustrasi saja yang bisa kita bandingkan. Kalau kita bergerak di bidang trader misalnya, ekspor barang, ya kan? Kalau rata-rata ekspor barang kita itu lebih kurang 5-6 kontainer per bulan gitu. Maka karyawan yang kita butuhkan ya kan, untuk kemudian melakukan sortir, kemudian melakukan delivery dan sebagainya, itu nggak akan lebih dari 20 orang. Bandingkan dengan manufaktur gitu ya. Kalau untuk menghasilkan 1-2 kontainer saja barang ya kan, itu bisa menyerap sekian banyak tenaga kerja, bisa jadi di atas 50-60 orang. Dan itu dari sisi sumber daya, belum lagi dari material, ya kan, supply chain yang harus terkoneksi antara satu bahan baku dengan bahan baku untuk menjatuhkan sebuah produk. Gitu. Sebentar Bung, tapi kan ini sebetulnya memang gelagat yang memang dirasakan dunia, artinya dari transisi dari era industri yang berganti kepada era informasi. Memang gelagat ini pasti ada. Tinggal apakah adaptif menyambut era informasi itu atau tidak. Kan memang prinsipal sekarang juga sudah bisa langsung sales sampai ke end user ya.
Iya. Artinya free trade zone yang ada sekarang justru memudahkan kita selaku masyarakat untuk bisa mendapatkan barang lebih mudah. Dari sisi, makanya tadi saya bilang, dari sisi jangka pendek iya, bisa mendapatkan barang yang lebih murah dengan harga yang terjangkau. Gitu. Kita kenal namanya direct selling kan ya. Nah, tapi hal yang paling membahayakan dan perlu diwaspadai adalah efek kalau direct selling itu terjadi, maka akan banyak sektor yang terdampak. Misalnya kita ambil contoh terakhir ya, yang dilakukan oleh Menteri ya, Pak Maman apa? Menteri UMKM. UMKM. Beliau protes kan ya terkait dengan harga jilbab ya kan yang Jual diimpor murah. ya kan dari China ya harganya cuma lebih kurang Rp2.000 gitu kan. Nah, bagaimana mungkin pengusaha-pengusaha lokal bisa melakukan atau melawan atau menyamakan gitu ya harga yang 2.000 itu dengan kondisi yang ada dalam negeri. Itu satu aspek. Saya ingin coba melihatnya begini, bahwa kita coba bisa lepas dari ekonomi makronya. Kalau ini dibiarkan terus berlanjut, maka dampaknya adalah UMKM kita itu akan banyak yang kesulitan, bahkan indikasinya kolaps ya, tidak bergerak. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pengangguran akan meningkat. Kalau pengangguran meningkat, maka daya beli menurun. Nah, kalau daya beli menurun, menurut saya secara jangka panjang, percuma juga kalau barang-barang itu datangkan dengan harga yang murah, padahal ya kan, daya beli masyarakat juga tidak mampu membelinya gitu. Akhirnya, ya ini kayak lingkaran setan gitu ya, yang terus bergerak gitu kan. Di satu sisi harganya murah, tapi di sisi daya belinya menurun, ya akhirnya yang terjadi barang itu juga tidak bisa terbeli gitu. Oke, kalau begitu bagaimana menurut Anda? Terus proyeksi 2026 Indonesia ke depan bagaimana? Nah, apa yang perlu diperbaiki? Kalau misalnya negeri ini mau selamat dalam tanda kutip gitu ya, bahwa pertumbuhan itu relate dengan apa yang dialami oleh rakyatnya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola aktivitas ekonomi sektor real yang harus dibenahi gitu ya. Karena kalau hari ini kita ngelihat timpang ya antara sektor real, uang yang ada di market dengan sektor non real itu ya sangat timpang gitu ya. Kita bisa lihat misalnya kebijakan perbankan misalnya. Kebijakan perbankan yang pernah digadang-gadang sama Pak Purbaya itu ya, bahwa bagaimana uang di bank itu bisa menyerap disalurkan ke sektor real kan ya. Ya, selama ada instrumen sektor non real yang lebih menguntungkan dan mindset daripada investor, mindset daripada perbankan bukan mensejahterakan ya kan, tapi bagaimana mencari cuan gitu ya, mendapatkan keuntungan, maka sangat kecil kemungkinan itu dilakukan dana-dana yang ada tadi itu digunakan untuk menopang sektor real. Karena apa? Karena ada pilihan yang jauh lebih mudah dan menguntungkan, dan itu yang dipilih. Itu dari sisi keuntungan. Belum lagi bicara soal manajemen risk kan ya. Artinya risiko itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, kita tahu betul bagaimana ekonomi atau bagaimana kepastian dari sisi usaha yang ada di negeri ini kan ya. Tapi masyarakat ada di sudut pandang pemerintah, ada di pihak pemerintah, artinya karena memang dirasakan oleh masyarakat banyak kemudahan sekarang, termasuk dari pinjaman misalnya, karena ada kucuran dana dari kebijakan Pak Purbaya itu. Dan kemudian dari kebijakan-kebijakan seperti MBG dan lain sebagainya, bantuan-bantuan subsidi banyak. Ya, kalau kita ngelihat ya seperti ini ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya populis ya, itu tadi saya bilang secara jangka pendek pasti itu menguntungkan. MBG dengan mensupport anak didik, peserta didik ya kan, untuk makanan bergizi dan sebagainya. Secara jangka pendek iya. Tapi kan ekonomi tidak berada di ruang hampa ya. Artinya kebijakan yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek itu pasti berdampak ke jangka panjang.
Dan kita tahu sendiri bahwa MBG itu sendiri menggunakan APBN ya. Nah, APBN kita dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit. Nah, defisit-defisit yang terjadi itu pasti akan ditutupi dengan instrumen hutang. Itu yang terjadi. Artinya apa? Artinya manakala APBN itu digunakan bukan untuk sesuatu yang sifatnya fundamental, tapi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya populis, ya ini tinggal nunggu bom waktu saja gitu. Nanti kita akan lihat nanti di tahun 2026 nanti berapa hutang yang akan bertambah gitu kan dari kondisi hutang yang ada hari ini. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jangan kemudian rakyat dalam tanda kutip itu merasa tersudutkan, merasa berat kalau implikasinya nanti akan banyak instrumen-instrumen yang digunakan oleh negara untuk mendapatkan dana untuk menutupi hutang dan pokok hutang. Gitu. Apa yang salah dengan hutang, Pak? Sebab dalam sistem ekonomi kapitalis, hutang adalah aset. Itu apa? Amerika pun punya hutang dan tidak ada satupun negara yang tidak punya hutang. Tanpa hutang rasanya akan sulit adanya pertumbuhan ekonomi begitu. Ya. Tidak ada secara normatif tidak ada yang salah dengan aktivitas hutang gitu ya. Di ideologi manapun gitu ya, hutang itu sesuatu hal yang lumrah saja terjadi gitu ya. Lumrah saja terjadi. Nah, yang jadi pokok masalahnya adalah hutang itu ya kan yang diambil itu tidak selaras dengan tujuan, kemudian kemampuan bayar dan jangka waktu daripada hutang itu sendiri. Nah, di sana sebenarnya salah satu sumber kerusakan ekonomi yang sering entah dalam bisnis, dalam ekonomi global, dalam ekonomi makro itu sering diremehkan. Nah, ketika utang jangka pendek, ya kan, utang jangka pendek kemudian untuk membiayai, ya kan, proyek-proyek jangka panjang, atau sebaliknya utang jangka panjang digunakan untuk proyek-proyek jangka pendek, maka sebenarnya atau sejatinya kita sedang menunda krisis gitu pada akhirnya. Jadi maksud Anda hutang itu sebetulnya tidak layak ya untuk satu kebijakan yang diambil begitu. Artinya jangan cuma karena yang penting asal cair aja begitu. Iya. Lantas perhitungan ekonominya tidak dibidik. Betul. Jadi problemnya itu bukan problem hutangnya, tapi problem bagaimana mengelolanya. Seperti sistem kasus yang mewadahi ya, dari sebuah aktivitas kebijakan itu. Seperti kasus kereta cepat kemarin begitu. Nah, iya. Contohnya. Kan itu kasus kereta cepat itu kelihatan gitu kan, bahwa betapa proyek yang dibiayai dengan instrumen hutang itu tidak tepat sasaran dalam tanda kutip. Ya kan, akhirnya apa? Akhirnya menjadi beban yang jangka panjang, ya kan, yang belum tentu juga bisa diselesaikan oleh rezim yang mengeluarkan kebijakan, bahkan rezim-rezim setelahnya. Oke, Bung. Jadi 2026 menurut sudut pandang Anda, artinya Indonesia masih dalam posisi yang gelap begitu secara ekonomi. Iya. Bagaimana solusinya supaya kita ada sedikit cahaya di ekonomi ini? Ya, gelap karena Indonesia bagian dari negara orbit. Negara orbit yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti polarisasi yang terjadi di negara-negara yang menjadi orbitnya. Entah itu China, entah itu Amerika, ya kan, yang sekarang sedang bersetegang gitu ya. Nah, kalau bicara solusi, maka kalau sebuah negara ingin punya titik terang untuk mengatur, untuk berdaulat, maka dia harus bisa lepas ya kan, dari pengaruh dari luar. Jadi independensi dari sisi sistem itu penting gitu. Karena selama itu tidak, maka Indonesia sebagai sebuah negara ya akan rapuh gitu ya, akan rapuh. Jadi dia harus membangun ya kan kedaulatannya sendiri, dia harus membangun kemandirian, ya kan. Kalau bisa dia memiliki kemampuan untuk memangkas ya kan rantai pasok ya kan, yang hari ini mengakibatkan negeri ini tidak berdaulat karena apa? Bergantung sama negeri-negeri di luar sana. Dan kalau ngelihat potensi negeri ini ya itu sangat
mungkin ya, kita melakukan hal tersebut. Jadi sangat mungkin kita menjadi negara mandiri karena apa? Karena punya sumber daya alam yang lengkap, punya demografi masyarakat yang luas, yang banyak ya kan. Jadi sebagai sebuah market itu udah cukup ya kan 270 juta. Dan dengan ditopang sumber daya alam dengan beberapa industri ekstraksi yang hari ini sangat strategis gitu ya. Kita bicara soal batu bara, soal nikel dan banyak lagi sumber daya alam yang pada posisi yang strategis ya kan. Bagaimana dalam sistem saat ini kemudian satu negara tidak bergantung dengan negara lain? Rasanya hampir mustahil, Bung. Bukan tidak tergantung, tapi ada aspek-aspek strategis ya kan yang sebenarnya bisa dikuasai secara dominan gitu. Memang nggak ada satu negara yang nggak tergantung sama negara manapun gitu ya. Hari ini kita ambil contoh lah misalnya saat kedelai saja ya kan, itu kan ketergantungan kita dengan Amerika sangat luar biasa gitu. Stop aja kedelai, maka ya negeri ini akan kesulitan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pangannya gitu. Itu salah satu contoh kan ya. Ya artinya yang Anda maksud dengan berdaulat itu kan berdiri sendiri, kemudian tidak bergantung dengan negara lain, tidak akan mungkin bisa terwujud kalau begitu. Bukan bergantung, jadi banyak sekali aspek ini. Misalnya gini, kita bicara aspek ekonomi misalnya ya. Sebenarnya dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam ya, artinya Islam sebenarnya sebagai sebuah agama juga sebagai sebuah tata kelola kehidupan dari bangun tidur sama tidur lagi punya gitu sistem yang bisa mengatur ekonomi ya kan, aspek muamalah antara negara dengan rakyatnya, aspek muamalah bagaimana mengelola alam, bagaimana mengelola sumber daya alam, ada semua gitu kan. Hari ini itu yang tidak digunakan, kemudian menggunakan pendekatan ideologi atau paham-paham isme-isme di luar Islam gitu. Nah, kerusakan hari ini menurut saya itu adalah residu sebenarnya. Residu dari apa? Residu dari diterapkannya sistem-sistem isme-isme, paham-paham yang di luar dari Islam gitu. Jadi kalau hari ini kita ngelihat ini bagian dari apa? Ini bagian dari akibat gitu. Bukan bagian dari sebab. Sebabnya karena apa? Karena sistem kehidupannya itu jauh dari nilai-nilai hakiki. Jadi yang Anda maksud berdaulat itu adalah mengganti sistem atau keluar dari sistem yang menjerat sekarang ini. Iya. Kembali kepada sistem Islam begitu. Secara apa yang menjadi menarik di dalam sistem Islam? Kita lihat bagaimana banyak sekali yang mengatasnamakan syariah justru melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. DSI misalnya. Ya. Kalau kita lihat, nah ini menarik itu. Ya, kalau DSI itu ya mungkin umat atau masyarakat terjebak dengan jargon, ya kan? Karena kalau kita ngelihat dari sisi teknis aktivitas yang dilakukan itu sebenarnya sesuatu yang jauh dari nilai-nilai Islam, bahkan mungkin lebih kapitalis sebenarnya ya kan dari aktivitas perbankan ya kan. Karena apa? Karena sesuatu dengan bunga yang jauh lebih tinggi yang kadang-kadang irasional gitu. Nah, tapi itulah masyarakat hari ini terjebak dengan stigma gitu kan, bahwa ini syariah, kemudian syariah itu identik dengan keuntungan yang besar dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya kasus DSI itu kasus salah kaprah atau kasus salah dalam memahami makna syariah yang sebenarnya gitu. Jadi Bung Yulianca, maksud Anda kemudian sistem ekonomi Islam itu yang seperti apa? Ya. Jadi kalau kita bicara sistem yang ada sekarang, sebenarnya negeri ini bisa feedback aja gitu, feedback sedikit ke belakang. Kita kembali ke sejarah bangsa ini bahwa di era tahun 40-an setelah kita belum lama merdeka, negeri ini pernah mengadopsi ya kan ideologi sosialisme ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ideologi ini tidak mampu untuk menciptakan kedaulatan, menciptakan kesejahteraan yang menjadi cita-cita dari semua bangsa. Nah, pasca itu negeri ini juga dari masa reformasi
ya kan, dari masanya Soekarno sampai kemudian reformasi, ini kan juga menerapkan sekularisme, kemudian dibungkus dengan nilai-nilai kapitalisme. Bahkan pasca reformasi kita mengenal ide-ide kapitalisme itu semakin, dalam tanda kutip, semakin liar, semakin liberal gitu ya. Nah, hari ini yang berlaku di negeri ini. Dan faktanya, ya kan, setelah diinjeksikan di negeri ini, kemudian diadopsi, ini juga tidak bisa mengantarkan rakyat Indonesia kepada titik yang namanya kesejahteraan, yang namanya pemerataan, ya kan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, gitu kan. Disparitas antara yang kaya dengan yang miskin semakin terbuka lebar. Nah, yang belum dicoba dan patut dicoba, dan kalau kita Muslim maka harus kita imani bahwa ada sebuah tatanan kehidupan yang hari ini datang dalam sejarahnya, pernah membentang, pernah membuat torehan sejarah emas tentang kesejahteraan, tentang pemerataan, ya kan, yang kita kenal dengan sistem ekonomi Islam yang kemudian dipimpin, yang dalam istilah fikih Islam itu disebut Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan dengan khalifah-khalifah setelahnya, itu berhasil gitu. Nah, inilah yang kalau kita ngelihat ekonomi yang ada sekarang kemudian berkaca secara historis gitu kan, bahwa ada sebuah ideologi yang bisa bertahan lebih kurang 14 abad lamanya dan bisa mengantarkan peradaban manusia ke taraf yang kesejahteraan tadi, maka menurut saya momentum kegagalan dua sistem yang pernah diadopsi oleh negeri ini harus disudahi. Nah, bagaimana cara menyudahinya? Ya, cara menyudahinya dengan mengadopsi sistem kehidupan dari aspek politik, hukum, bahkan ekonomi dengan sebuah sistem yang mayoritas negeri ini itu mengimaninya, yaitu sistem Islam. Itu secara normatif ya. Nah, kalau secara empiris kita melihat bahwa sistem ini, ya kan, itu sangat diametral gitu dengan ide-ide sistem kapitalis yang ada sekarang. Baik, Bung. Kalau begitu, bagaimana menurut sudut pandang Anda solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada sekarang? Ya, kalau melihat sudut pandang saya terkait dengan sistem yang ada sekarang, karena mengadopsi sistem kapitalis yang ada sekarang, maka kita nggak akan pernah berharap dia bisa mengantarkan kita kepada kesejahteraan. Dan ini hampir rata terjadi. Di Amerika sendiri pun hari ini terjadi, ya kan? Kesenjangan makin lebar dan tidak bisa mengantarkan kepada kesejahteraan. Itu di sisi lain. Jadi memang harus ada perubahan secara fundamental dari aspek sistemnya. Nah, lalu sistem mana yang mungkin bisa dan pasti bisa untuk mewujudkan niat baik dari semua negara, dari semua sistem untuk menciptakan nama kesejahteraan. Nah, kalau dari aspek itu, maka solusi terbaik yang bisa mengantarkan kita kepada sana adalah sistem Islam. Baik dari aspek sistemnya maupun dari aspek historis. Kapitalis belum sampai 1 abad lebih sedikit kan ini. Alih-alih mengantarkan kesejahteraan, bahkan membuat problem semakin carut-marutnya dunia hari ini. Nah, kalau kita merefer kepada histori bagaimana Islam diterapkan hampir 14 abad dan bisa mengantarkan kesejahteraan, artinya apa? Secara historis dia sudah terbukti dia bisa mengantarkan kesejahteraan. Nah, tinggal adalah kesadaran kita semua, mau tidak kembali kepada sistem Islam agar apa? Agar kita semua di negeri ini bisa mewujudkan yang namanya kesejahteraan ini tadi. Kalau sistem Islam itu bagus, kenapa tidak diadopsi sekarang? Sementara kita mayoritas Islam. Nah, inilah PR kita hari ini. Problem kita adalah kesadaran bahwa harus ada solusi untuk mengurusi ini semua, menuntaskan ini semua. Kesadaran ini yang belum muncul. Emang apa bedanya dengan sistem ekonomi kapitalis yang ada sekarang? Sistem kapitalis yang ada sekarang, dari namanya sudah jelas, kapital. Artinya apa? Yang berdaulat itu bukan rakyatnya, yang berdaulat itu bukan pimpinnya, tapi kapital, pemilik modal. Ya kan? Jadi selama kapitalis ini kemudian diterapkan, maka yang menguasai, yang bersejahtera itu adalah pemilik modal. Sementara orang-orang yang nggak punya akses kepada permodalan, maka dia akan termarginalkan.
Ini terjadi di Afrika dan sebagainya, negeri-negeri dunia ketiga. Karena nggak punya akses ini. Islam tidak begitu. Islam tidak begitu. Islam itu saat dia memimpin, saat dia kemudian sistem ini diterapkan, maka pendekatannya bukan pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan siapa yang paling banyak modalnya, tapi pendekatan yang nama kita sebut itu apa ya namanya, pelayanan. Ri'ayatu seunil ummah itu, pelayanan. Sehingga apa? Sehingga fungsinya yang berjalan bukan fungsi kekuasaan, tapi fungsi pelayanan. Nah, yang namanya fungsi pelayanan, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan, dan apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesejahteraan, maka itu akan difasilitasi. Makanya dalam Islam kita melihat, ya kan, paling tidak ada 5 aspek yang awal sekali saat sistem ini kemudian diinjeksikan, dijalankan, maka ada 5 aspek yang harus bisa dipenuhi. Keamanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan sandang pangan yang harus dijamin sama negara. Dan itu pondasi dari ekonomi. Itu pondasi. Sehingga dalam sistem Islam, orang itu kecil kemungkinan bisa miskin. Karena apa? Karena ada barrier, ada buffernya gitu. Tapi orang bisa kaya. Orang boleh kaya, tapi orang nggak bisa miskin. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu dijamin sama negara. Dan itu kewajiban negara sebagai bentuk dari pelayanan itu tadi. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang. Oke, baik Bung. Kalau gitu terakhir untuk pemirsa, apa yang mau Anda sampaikan? Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara konstelasi yang ada hari ini, tidak ada jalan untuk bisa mengantarkan kita kepada kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya, kecuali menerapkan sistem yang datang dari Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Tahu, Zat yang menciptakan kita, alam semesta dan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sistem Islam yang hari ini menemukan momentumnya untuk bisa kita adopsi secara bersama-sama dan kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Tanpa itu semua, maka kesejahteraan hanya akan jadi ilusi, keadilan akan jadi ilusi, apalagi kemakmuran akan jauh dari itu semua. Jadi hanya Islam saja yang bisa menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Cukup, Bung? Cukup. Terima kasih, Bung Yuliansa. Ya, sama-sama.